Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Fajri, akan melakukan podcast bersama bintang tamu saya. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan nama saya Edlo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Faisal, biasa disapa Faisal. Oke, Faisal, kalau boleh tahu, kita adalah konselor. Oh iya, saya konselor. Saya sebagai guru BK lah, tepatnya Oh, iya. begitu. Di sekolah mana kalau boleh? Di SMK Negeri 2. Kalau boleh tahu, kesini tadi tuh naik apa? Saya naik motor tapi sedikit balap-balap. Ay, janganlah, nanti bahayakan orang juga. Tidak boleh, penting kan kita hati-hati tuh Bapak. Kalau boleh tahu juga, hobinya itu apa? Ya, hobi ya namanya laki-laki ya hobinya mancing. Oke, mancing, bukan mancing perkara ya. Sering juga kan minta. Oke, langsung saja ke materi yang akan dibahas. Oh iya, baik-baik. Sedang hangat lah. Iya, apa itu? Baru-baru ini kurangnya motivasi belajar siswa. Boleh beritahukan saya mungkin Oh, apa iya. itu artinya lah. Mungkin saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang kurangnya motivasi belajar Ya. siswa. Oke, di sini kita harus ketahui bahwa setiap siswa ataupun seseorang membutuhkan namanya faktor pendukung dalam atau motivasi faktor dorong dalam pembelajaran. Karena hadirnya faktor pendorong itu memberi penyemangat dalam proses pembelajaran yang dia akan lakukan atau kegiatan yang dia akan berlangsung lakukan juga. Itu sangat penting buat kita karena banyaknya mungkin orang-orang yang kurang motivasi itu kayak udah malas. Jadi itu sebagai faktor supaya tidak malas orang gitu. Oh, kalau di sekolah Bapak nih ada enggak yang Kurang motivasi belajar Iya, gitu. seperti itu. Sangat banyak dia malah. Itu laki-laki kebanyakan atau sama saja perempuan? Cenderung dia ke laki-laki. Karena kenapa kok laki-laki banyak sekali? Mungkin saya bisa angkat satu cerita Siswa. ya, Siswa. pengalaman saya Iya. siswa datang cerita. Di sini dia namanya jangan kita sebutkan Iya, mungkin ya. nggak apa-apa. Ya. Inisial saja. Iya, bisa. inisialnya AL. Iya. Dia ini siswanya ya cukup tenang juga tapi biasa dia senang, biasa juga dia ceria begitu. Dia datang ke ruang BK. Saya bilang, kenapa nak masuk dulu, silakan cerita di dalam sama bapak. Saya bilang, oke, mungkin kamu memiliki masalah. Dia bilang, iya saya punya masalah. Masalah apa itu nak kalau boleh tahu? Dia bilang nih, saya itu pak kurang motivasi mungkin dalam belajar karena saya malas nih belajar. Bagaimana orang tua sibuk kerja, baru teman-teman di sekolah dia kurang akrab, dia kurang cocok, mungkin tidak terlalu akrab toh. Dia tidak kena hati baku mereka cerita mungkin baku bawa. Dia cerita paling sulit kesan pak. Saya bilang katanya tidak ada faktor pendukungku, saya jadi malas belajar. Orang tuaku di mana? Saya bilang mungkin nak bisa ceritakan keseharian, ceritakan saya keseharian. Orang tuanya kayak tidak peduli ya sama anaknya begitu. Mungkin bukan juga tidak peduli karena mungkin faktor kerja ya begitu, karena mungkin guys orang memiliki kesibukan masing-masing sekarang karena mungkin juga ada cari uang kita tidak tahu toh. Cerita begini, saya itu pak sebenarnya keseharianku di rumah jarang ketemu orang tua. Saya bilang baru dia kurang akrab juga teman-teman di kelas. Dia tidak punya saudara mungkin atau adik kakak. Tidak ada, dia hanya anak tunggal. Anak tunggal. Iya. Baru sudah ya dipaksa mandi lah begitu dengan keadaan. Tapi dia tidak terlalu juga susah, tapi ya lumayan lah. Bapaknya kerja kantoran, mamanya juga kerja kantoran. Katanya mamamu dan bapakmu kalau dia pulang kerja pernah tanyakan kau tentang pembelajaran? Dia bilang tidak pernah. Saya bilang begitu. Kalau di sekolah keseharianmu kau tidak pernah cerita sama teman-teman? Dia bilang saya malas pak karena saya kurang akrab. Dia bilang begitu. Saya bilang ini lagi mungkin kau tidak mau bercerita sama teman-teman karena kurang akrab, orang tuamu juga kau kurang ketemu, baru orang tua tidak pernah tanya kau begitu. Mungkin orang tuanya sibuk. Mungkin orang tua sangat sibuk sekali, Pusing sama kerjaannya Iya. mungkin. Nah, sekarang tantangan apa saja yang yang Faisal temukan lah saat
anak Iya. tersebut itu datang kepada Anda? Iya, cukup berat ya bagi saya sebagai guru BK yang baru juga jadi guru BK Iya. begitu. Sangat sulit menghadapi tantangan tersebut. Bahkan saya juga merasa kebingungan karena salah satu faktor pendorongnya kurang motivasi belajarnya itu dia tentang orang tua. Di mana kalangan anak-anak muda sekarang kan namanya Gen Z, dia itu tidak bisa sebenarnya kurang motivasi, harus betul-betul kena motivasi dari guru, dari lingkungan, teman-teman tua. semua, orang tuanya itu sangat penting, tapi orang tuanya sangat penting. Tapi dia kurang motivasi dari orang tuanya, begitu. Tantangannya itu sangat berat dan juga dia juga kayak agak dari dulu kan dia lumayan prestasi tapi langsung menurun dia punya prestasi begitu. Nah, upaya apa saja sih yang Bapak lakukan? Sedikit saya memberikan upaya dia itu bukan juga upaya kayak faktor pendorong sedikit lah. Iya. Ya Boleh. saya suruh mungkin bisa mencari kegiatan yang kamu senang seperti dulu bermain game sendirian tapi mengingat waktu supaya maksudnya adalah motivasi belajar. Kalau kau menang kan pasti kayak senang bahagia, Iya. belajar juga jadi mudah gitu. Atau mungkin bisa main gadget tapi ya ingat waktu, scroll TikTok, walaupun orang tua tidak di samping tapi mungkin bisa kamu kabari, bilang ma lagi bikin apa, pasti dia mungkin datanya balik gitu, anakku lagi bikin apa, atau telepon ayahnya juga tuh dia bilang halo ayah bikin apa, pasti ditanya balik begitu. Baru biarpun kita sendiri kita kayak penting-penting kita belajar lah begitu, jangan hanya kita bermain gadget. Usahakan kita mencari, kita mengisi waktu luangnya kita itu dengan pembelajaran tapi tidak terlalu sering belajar, maksudnya belajar main game ada jeda-jedanya begitu. Mengatur lah. Iya, waktu. supaya maksudnya ada motivasi belajar tapi bukan pacaran begitu. Iya. Masih sekolah, tidak boleh pacaran. Iya. Nah, sekarang ada enggak tips dan trik lah supaya motivasi siswa itu Belajar meningkat? Oh, mungkin dulu kita masuk dulu di lingkungan sekolahnya, mungkin dia cari teman yang cocok supaya mungkin dia bisa diajak di perkumpulan atau circle, namanya kan anak sekarang circle-circlean gitu ya. Circle. Mungkin siapa tahu dia bisa ikut di geng-geng itu kan, ada namanya kan geng-geng motor, mungkin dia bisa senang di geng-geng motor, itu bisa juga salah satunya menjadi faktor pendorong itu untuk belajar. Dia pulang di rumah belajar, tadi tuh saya bilang balapan, mungkin dia tulis kisahnya itu, ya itu sebagai faktor pendorong. Atau dia ikut temannya yang sering belajar itu, dia belajar jadi dia pintar juga. Saya harus begini supaya saya pintar kayak teman-teman itu udah belajar. Habis itu kayak teman main game tapi dia ingat juga waktu kalau main game seperti kan dia menang itu, lumayan nih saya dapat uang. Kalau saya belajar lebih bagus lagi main game tapi jangan saya lupakan juga pelajaran, saya dapat uang, mungkin dia sangat semangat begitu. Trik yang sangat bagus itu. Dengan saya kasih tahu juga kalau bisa sampaikan kepada orang tuamu atau kau punya keluarga, usahakan kalau datanya kamu ke kami, tanya saya ingin bercerita tapi dari teman-temanku. Jadi orang tuanya harus dia dengar, alhamdulillah dia dengar dia orang tuanya itu dikasih tahu itu yang cerita kasus yang saya ceritakan tadi. Dia kasih tahu gitu, orang tuanya pun juga mulai sadar. Dia kasih tahu, minta maaf katanya, mungkin bapak terlalu sibuk dan mama terlalu sibuk. Akhirnya kalau kurang kayak kita kasih motivasi, dan akhirnya dikasih motivasi. Itu salah satu upaya yang saya telah lakukan, mantap sih menurut saya begitu. Bisa diterapkan mungkin di sekolah lain? Sangat kira. Iya, mungkin sangat bisa. Tapi kita lihat juga keadaannya mungkin bisa beda-beda faktornya kan. Dia faktor paling berat kan kena orang tua. Mungkin kan kalau sekolah lain kan geng-gengnya kah, atau dia biasa kan juga kan jualan sekarang ya, terus dari pacarnya yang kayak malas dia belajar, ternyata faktor pendukungnya begitu. Kesan. Mungkin ada pesan yang disampaikan. Mungkin ada pesan yang ingin Faisal sampaikan kepada teman-teman di rumah. Baik, menonton. Sangat penting nih yang saya berikan pesan ini sekarang. Contohnya, teruslah belajar walaupun kita tidak memiliki penyemangat, setidaknya penyemangatnya kita ada di HP, di game. Itu sangat penting itu. Biarpun kayak contoh orang tua tidak hadir, bisa kita telepon. Kita larikan saja, pada intinya kita harus mengisi waktu luang kita dengan belajar, tapi
usahakan kalau kita main HP ingat juga waktu. Terima kasih pesan yang Iya. telah disampaikan oleh Faisal. Oke. Mungkin itu sajalah perbincangan kita pada podcast kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.